Kembali lagi di Pos Ketan. Podcast UKM Pengamat. pengamatan. Karena yang sebelah itu kan pos anak setan. Kalau di sini pos podcast ya, oke, pengamatan beneran. Kali ini kita ingin membahas yang agak sensitif. Tadi sempat takut ya. Kita mau bahas tentang jejak PKI PKI di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, mungkin ini bukan apa ya, tidak ya, Ya. kita cuma ingin membahas saja sih secara Ingin mengulas sejarah saja. mengulas sejarah-sejarah yang ada di Yogyakarta. Ini kan ada beberapa juga yang teman-teman tahu ya, beberapa jejak PKI juga, simpatisan PKI zaman dulu di Yogyakarta. Saya nggak cuma ada di Jakarta, Di 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 Jakarta, di di Jakarta ada sekali. Lubang Buaya itu. Itu. Di data ada juga beberapa tempat yang menjadi jejak PKI Yogyakarta. Iya, betul. Yang pertama tuh Mas Apa Mas Iwan. Aku wedi. Yang pertama. Tapi aneh ini, aku tuh dulu pernah membuat tweet tentang ini, Tentang cerita ini, tentang PKI. tentang PKI, cerita di balik itu di Jogja ya. Tapi tweetnya hilang. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba tweetnya kok bisa hilang dulu. Di-download terus dibusak. Mungkin ya aku sama pihak Twitter ya. Tapi ya nggak tahu juga. Hanya Ya, Tuhan yang tahu. Dan Twitter yang tahu. Kisah pilu PKI pertama pan. Ya, ini jelas gerakan 30 September ya. Jadi peristiwa ini apa namanya ya? Meletusnya itu pada 30 September 1965. 65. Ayo kita 65. Oh ya, jangan sampai salah. Sejarah keliru sulit. Ini kejadiannya itu bukan hanya di Lubang Buaya Jakarta saja, ternyata di Jogja ini juga ada. Ya tepatnya di mana itu? Kentungan arah utara. Tempatnya di sana. Batalion 403. 403. Dulu namanya Batalion L. Seperti itu. Nek, maksudnya kita dibaknya gimana tuh Pak? Pasti kok bisa ada lubang buaya? Ya, menurut yang saya baca nih, ya kenapa dijadikan lubang buaya karena terdapat 2 petinggi TNI juga, nah bernama Brigjen Katamso itu dimakamkan lebih tepatnya disiksa di sana. Jadi penyiksaannya itu tepat tengah malam itu di kalau nggak salah di rumah dinasnya. Salah, diculik dari rumah dinas saat ada rapat. Nah, baru disiksa di sana dan akhirnya langsung dimasukkan ke sebuah lubang juga. Sama seperti yang di Jakarta, akhirnya juga dimasukkan ke dalam lubang dan ditanami ubi dan pohon pisang. Nah, dari warga itulah akhirnya kok curiga nih kok enek wit telo anyar. Roro wis woh. Nah, itu aku juga pas itu aku nulis tweetnya kayak gitu. Mungkin di take down. Ya menurut cerita dan menurut artikel yang kami baca itu seperti itu. Nah, lanjut untuk selanjutnya. Tapi sebelumnya itu kan, kalau dari yang kita bacakan sebenarnya Brigjen Katamso tuh udah tahu sebelumnya kan dari radio RRI ya. Iya. Jadi dia ada tahu kabar dari RRI bahwa di Jakarta itu ada apa? Yaitu ada pemberontakan di Jakarta itu dari RRI, tapi Brigjen Katamso ini apa ya, tidak ya bukan tidak cepat tapi tidak tergopoh-gopoh untuk mengambil tindakan. Terus dan kalau kita baca artikel yang kita baca dan beberapa sumber itu katanya itu pada saat mendengar itu Pak Katamso langsung melakukan rapat staf
dan hasilnya ia mengirimkan kasusnya ke Semarang Ke Semarang. untuk mencari informasi lebih lanjut. Ke Semarang. Iya, ke Semarang dulu, Oh, Semarang ajudan ya. nih, ajudan nih untuk cari informasi. Kemudian Pak Katamso ini udah ada janji di Pangdam Diponegoro Nah, sama Brigjen Suryo Sumpeno di Magelang. Rupanya kepergian Katamso ke Magelang sudah ditunggu-tunggu oleh salah satu anak buahnya yaitu Kepala Seksi 5 Korem 02 Kodam 7 Diponegoro Mayor Mulyono yang juga berafiliasi afiliasi. dengan Komando Operasional G30S. Jadi pas Pak Katamso berangkat, Mulyono langsung melancarkan rencana jahatnya. Nah, Mayor Mulyono yang berperan sebagai pemimpin dibantu oleh beberapa beberapa. rekannya dan segala macam banyak lah. Terus eh, ternyata pas Pak Katamso kembali ke Jogja, tapi belum sadar bahwa Korem 72 Pamungkas sudah diambil alih oleh Mulyono dan anak buahnya. Jadi Korem 72 itu sing jadi rumah sing jadi Yang markasnya ya. jadi markasnya. Nah, Markasnya di Jogja. sehingga Pak Katamso langsung pulang ke rumah dinasnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Jakarta. Nah ini berarti sore harinya prajuritnya itu kayak yang mengkhianati Pak Katamso itu apa ya sebenarnya merencanakan Merencanakan aksi pembunuhan. pembunuhan. Aduh, sangat. Mengerikan ya. Ini ini Tapi ada dua opsi juga dari mereka nih. Nah, opsinya tuh opsi rencana apa iya, opsi? opsi rencana mereka Oh, opsi maksudnya. dalam mereka. Jadi ada yang ditembak di tempat atau disiksa dulu secara Oh, tragis untuk ke pembunuhannya. tapi eh, sebenarnya kalau di ini kayak apa ya? Ini bukan ini ya, bukan saya apa-apa. Iya. Tapi kan kok di artikel yang saya baca kan sebuah mobil jeep gas masuk ke dalam pekarangan rumah Katamso. Coba bayangke ya. Tiba-tiba ning rumahmu ono Ono mobil mobil jeep, parkir. mobil jeep sing tidak kamu kenal tiba-tiba datang dan tambah lagi di belakang Belakang mobil ini sebuah ada prajurit. dua truk yang dipenuhi prajurit bersenjata lengkap. Keduanya pun langsung mendorongkan senjata ke arah Katamso dan memintanya untuk ikut bersama. Pak Katamso akhirnya menuruti permintaan dan dibawa ke markas Komando Yon L di daerah Kentungan. Resmi tewasnya, ya agak ngeri juga sih. Nah, jadi Cara cara ternyata ini dia menggunakan opsi yang kedua, nah, yaitu menyiksa dulu. Ya, ini lah sebut nama lagi. Apa ya? oh apa kan? Ini nama Jadi dari sejarah. eh, yang melempar menggunakan apa ini? Kunci mortir ya. Itu Sertu Alip Toyo. Nah, ini yang menyiksa kok mortir? Kunci montir, sorry. Kunci montir seberat 2 kilo. Ini dilempar ke kepala bagian belakangnya Brigjen Katamso. Setelah itu Brigjen Katamso ini hanya berlumuran darah ini dia sorry beliau belum sampai tewas tapi akhirnya dia dipukul kembali nih. Seperti itu. Tapi kan yang di situ kan nggak cuma Pak Katamso tuh sebenarnya. Nah ada Ada Letkol Sugiono ya. nah Letkol Sugiono ini dia kalau di artikel sebelah nih ini dia ini juga ikut terjebak saat rapat staf kayak gitu. Oh, Dia juga diajak rapat staf sama Brigjen Katamso, ternyata Brigjen Katamsonya juga disiksa. Si beliau ini siapa ini tadi? Oh, Letkol apa? Sugiono. Letkol Sugiononya ini juga diambil juga, diculik juga lah. Itu. Tapi yang menarik adalah eh, jasad Katamso dan Sugiono baru ditemukan sekitar 10 hari setelah kejadian. Hmm, Pada tanggal 12 Agustus 1995. Sementara penggalan kubur di Kentungan baru dilakukan 8 hari setelah. setelahnya. Kemudian dimakam di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Jakarta. Dan sebagai pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30S di Yogyakarta. Ngeri juga ya. Ngeri. Tapi ini proses pemakamannya juga termasuk lama ya. Jadi
Dari 10 hari penemuan baru 8 hari kemudian, seminggu kemudian baru digali liang lahatnya Tapi itu kan untuk ya itu kan dimakamkan. karena itu apa orang baru lihat apa ada apa Ada galian kita ubi, ngopo ya. ada pohon ubi baru sama pohon pisang. Hmm. Tuh, itu baru ditemukan. Tapi kok baru 8 hari untuk menggali liang lahatnya untuk pemakaman yang lebih terhormat kayak gitu loh. Tapi karena emang ya mungkin karena ini ya, yang menurutku kan kita nggak tahu keadaan dulu tuh. Hmm, Nah, hmm. menurutku itu sangat mencekam ya. Ya kayaknya perlu rencana juga untuk apa ya menguburkan jasad orang terhormat, orang penting juga lah agar tidak diketahui oleh si ini orang-orang PKI ini. Nah, lalu nih ada cerita kelanjutan dari artikel yang lain, yaitu seorang tokoh bernama Burhan Kampak. Wah, ini Ya, aku suka nih orang-orang kayak gini nih, aku suka. suka ya. Sukanya kenapa? Maksudnya Dia ini berjuang melawan kebenaran, melawan kebenaran, eh melawan keberontakan. ya, melawan pemberontakan, membela kebenaran. Sorry, salah lambiku. Ya kan, iya benar. Terus Nah, jadi ini Burhan Kampak ini adalah tokoh muda Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, ya itu mahasiswa, contoh mahasiswa ya. contoh mahasiswa yang bermanfaat, yang seringkali bentrok dengan pemuda rakyat pada tahun 1965. Kenapa disebut dengan panggilannya kan Burhan Kampak? Nah, kenapa seperti itu? Karena Kampak ini senjatanya saat bentrok. Nah, Jadi tapi kayak itu katanya ada ada apa kampak yang di apa tengahnya itu. Jadi nggak cuma kampak, Van. dimodif. Nggak di, iya dimotif. Jadi eh, Pak Burhan ini dulu tuh buat kampak itu yang bahannya dari permobil sing Oh, ditukuni pasal KDA. heeh. Terus bahannya kuwi dibawa ke seorang pandai besi di daerah alun-alun. Hmm. Nah, jadi ono dua mata, satunya kapas, satunya palu. Yuk diberi tangkai sing setingginya itu lebih dari tingginya Pak Burhan ini. Wow, berarti Wih, panjang panjang banget. banget ya. Panjang banget. Paling ya sekitar 2 meter. Nah, eh, apa menurut yang kita baca ya, itu Pak Burhan ini kan pertama kali Mhm. ini seingat dia itu terjadi di alun-alun. Serangan pertama Hmm, hmm. yang dia mempertahankan markas organisasi anti komunis dari sebuah masa komunis. Ya kalau dia bilangnya gini, lawannya pakai pedang, saya pakai kapak itu. Saya ayun-ayunkan, palanya kena kepala, kapaknya saya sikatkan ke badan lawan. Pokoknya kemana-mana saya bawa kapak karena setiap malam selalu berkelahi. Gila sih. Itu Ngeri. maksudnya di apa ya? Ya dibayangin kayak ya nggak bisa bayangin keadaan dulu tuh Iya, gimana. sangat mencekam. Nah, itu tiap malam ya. Ini yang yang kami baca nih, itu infonya setiap malam tuh beliaunya seperti itu. Nah, ini Bahkan dia pernah bilang kalau pilihannya saat itu hanya dua, dibunuh dibunuh atau atau membunuh. membunuh. Nah, ini semangatnya ini yang keren. Nah, kembali lagi. Semangat itu kan mempertahankan diri. Tapi ini apa ya? Ini bentuk semangat untuk si menumpas PKI ini tadi. Oh iya. Nah, kayak gitu. Dia ini hanya ada dua pilihan, dibunuh atau membunuh ini adalah suatu semangat. Ya, ya saya anggap prinsip atau semangat bisa. Nah, lanjut untuk cerita PKI-nya ini. Terus ada lagi nih Pan, Oh, ada lagi. itu Pak Buan menceritakan pengalaman pernah dialami saat menjadi eksekutor. Buan Hmm. mengaku pernah bertemu dengan seorang jagoan PKI yang diduga memiliki ilmu kebal. Jadi nggak cuma Agus Samsudin yang memiliki ilmu. Jadi dulu sudah ada yang punya ilmu kebal, tapi ini Wesi benar. ya wesi Terus gue. Burhan. Jadi di sini dibilang perundungan peluru Burhan yang dipesan di tubuh orang itu tak menyurutkan perlawanan. Terus dia bilang, sudah saya berondong, tubuhnya saya tembak 4 kali pakai AK, tapi masih melawan padahal sudah bolong-bolong badannya. Ngeri juga. Akhirnya saya dekati, lalu saya tembak kepalanya dengan pisau langsung mati. Ternyata nggak kebal.
Ya, Nggak kebal. kalau dibuktikan ini yang minta pakai peluru kemarin ya, Oh iya iya benar. kan ada tuh yang minta peluru. Ya, Jangan-jangan jangan kok sama ya? ke ceritanya minta adu tembak. Tapi kalau dari cerita ini kan sebenarnya Pak Arbuan tuh nggak mau ngomong berapa orang yang pernah dia apa, Iya, berkelahi nggak pernah, tapi karena dia sempat stres katanya. mungkin Stres. kepikiran juga kan ya, karena Hmm, udah kayak bunuh orang kan juga hmm. pasti mentalnya juga kena lah kayak gitu. Ya uniknya dia tuh dari UGM. Apa itu? Burhannya. Oh, Dia dulu kuliah di UGM. Nek, menurut di Fakultas Hukum. fakultas Oh, hukum kalau ya. nggak salah. Terus mana lagi nih, Pan? Apa nama-nama? Ini ada lagi nih tempat-tempatnya. Selain tadi yang 43 ya. Selain 43 Oh ya, itu Luweng Grubuk. ya betul. Luweng Grubuk. Wong Grobok ini adalah saksi bisunya G30S. Ini tempatnya di Gunung Kidul, Yogyakarta, di Padukuhan Jetis, Kelurahan Pacarjo, Semanu. Hmm. Di sini tuh tempat pembuangan apa ya? Pembuangan eksekutor. Kok di Oh ya, tempat eksekutor kan? ya. Tapi kan jadi ya dibuang warga-warga yang mau disiksa tuh di sana. Jadi ya bisa di tempat pembuangan bisa, eksekutor bisa. Karena setelah beberapa beberapa tahun terjadi ini, warga ini menganggapnya ini adalah tempat angker seperti itu. Jadi banyak yang dengar kalau malam nih dengar suara truk sama jeritan orang-orang kayak Oh. gitu. Tapi kan kalau di apa ya? Kalau diceritanya kan memang Luweng Grubuk jadi memang jadi saksi bisu yang Ya, maksudnya dari para anggota PKI dulu. betul. Katanya bahkan puluhan ribu anggota yang dieksekusi di sana. Iya, betul. Kan jadi kayak kalau di ceritanya itu para anggota PKI dulu itu pas tiba di lokasi tengah malam kayak ada suara rantai yang di kaki Mm-mm. itu loh. Terus ada juga kayak jeritan juga kayak satu Nah, persatu mereka masuk ke lubang ya itu masuk ke masuk ke lubang lubang dan di bawahnya mengalir sungai bawah tanah. ngeri. Tapi itu kan sekarang udah ganti ini ya. Sudah ganti nama dan sudah menjadi bukan tempat yang angker lagi ya. Sudah jadi tempat wisata. Namanya itu Gua Jomblang. Nah, ini yang mau menikmati keindahan perut bumi pada kedalaman 90 meter bisa bermain di sini. Oh ya untuk ini namanya kan awalnya Luweng Grubuk. Nah kalau eh, di tempat saya luweng itu buat masak apa ya tungkunya Oh, tunggu. zaman dulu. Jadi mungkin ya namanya emang agak mengerikan karena luweng ini kan dalamnya buat masak buat tungku berarti dalamnya kan panas. Ya mengerikan lah kalau diartikan secara harfiah. Iya, iya Ya, benar. Ya, tapi itu seperti karena itu. apa ya? Aku nggak bayangin dulu gimana sih keadaannya dan suasananya tuh kayak apa tuh. Eh, merinding nggak? Tiap malam bentrok gitu, tiap malam bedil-bedilan. Nah, tapi si Pak Burhan ini tadi ini juga eh, pemberantas PKI. Dia pernah dilatih militer juga. Dia meminta peluru yang paling banyak. Nah, ini aku suka nih di sini nih semangat banget nih bapaknya. Jadi ini setelah ada Nisa mengaku senang karena ikut operasi penumpasan G30 SPKI. Tidak segan-segan untuk menembak tokoh PKI yang berusaha melawan saat dilakukan sweeping bersama TNI kala itu. Dia itu tadi meminta peluru paling banyak. Jadi salut banget sama bapaknya nih. Terima kasih telah membantu TNI dan salam hormat kepada Brigjen Katamso dan Letkol Sugiono. Itu Terima kasih perjuangan untuk perjuangannya selama nasional. ini. Mantap. Merinding aku bro. Bukan merinding ini, merinding bahasa ya. Iya. Takut salah ngomong. Tapi Semoga
ini tidak salah ngomong dan kalau ada salah ngomong mohon dimaafkan teman-teman. Tapi emang ada beberapa juga, eh ini cerita dari temanku ya, Mm-mm. itu dulu kakeknya, pak pak kakek apa adik ya lupa. Pokoknya antara saudaranya lah, Mm-mm. kita bilang saudaranya tuh, dulu tuh dianggap jadi PKI kan, Mm-mm. di PKI. Itu sampai dia tuh dilindungin sama orang-orang sekitar Mm. karena kebaikannya dia. Maksudnya Iya. dalam segi hal di sisi dia PKI yang Mm-mm. diburu ya, maksudnya untuk pemberantasan PKI, tapi dia juga jadi tokoh masyarakat di situ. Jadi katanya ini kata temanku yang jadi ini juga salah satu bapaknya yang jadi saksi waktu itu bilangnya gini, eh, waktu itu dia tuh pergi kan, jadi Mm-mm. tiap malam pergi, nanti kalau pagi jam 5 jam 4 itu dia pulang. Pulangnya pagi. Pulangnya pagi, dua pagi sampai segitulah, sampai segitunya. Bahkan kan tragedi G30 PKI ini kan bahkan berefek sampai bertahun-tahun loh. Maksudnya ada orang yang eh, ini apa kayak turunan PKI nggak boleh di Oh PNS ya. dulu, kan ada ya, itu ya ada kayak gitu sampai sampai segitunya ya. Maksudnya efek dari PKI waktu itu udah emang ngeri sih menurutku. Iya. Apalagi Jadi, kan ya walaupun ada yang bilang itu mm-mm. sisi Sisi baiknya sisi baiknya, saya kayak eh, ada yang itu kan ada isu bahwa PKI nggak punya agama agama gitu kan. Bahkan pernah ada stand up comedian yang bilang kalau dulu kakaknya PKI dan PKI. segala macam. Ya entah itu apa, tapi kan Ya. kalau menurutku ya sekarang kita kembali ke negara kita Yang sekarang ini. yang sekarang ini ya Iya. selalu mendukung Jokowi. Iya. Wah, ini. Ya, tapi sekarang untuk yang kemarin sempat aku lihat videonya itu untuk penerimaan tentara pun kan awalnya untuk keturunan PKI ini nggak boleh. Heeh. Tapi sekarang sudah boleh asalkan dia tidak melakukan tindak kejahatan itu. Ya, Kayak gitu itu udah dihapus kemarin kan banyak tuh videonya Jenderal siapa? Pak Andika. hmm. Itu banyak tuh videonya. Tapi secara maksudnya ada beberapa orang juga gini bilang gini Pak, paham komunis itu akan selalu ada Mm-mm. dan apa akan selalu berkembang, paham-pahamnya loh, bukan Iya, kayaknya ya, tapi paham-pahamnya. Tapi kan kembali lagi ya, itu kan makanya pemerintah juga kayak ada bela negara loh, kamus kita kan bela ya negara ya. bela negara. Maksudnya bela negara itu juga termasuk untuk mengurangi paham-paham kayak gitu. Mm-mm. Ya entah bagaimana sisi baliknya dan segala macam. Ya kita cuma ingin membacakan sejarahnya aja ya. Ya, secara nyata. Sejarahnya di Yogyakarta tuh dia ada di mana? Pak Pak 03 wi mau, 403 terus Kentungan. Bendungan, terus eh Gua Gunung Gunung Kidul Gunung Kidul, di Gua Jomblang tadi ya. Jombang. Kayak gitu. Dan sebenarnya ada banyak tempat-tempat yang Yang mungkin sebenarnya punya saksi punya bisu, saksi bisu tapi tadi. kita belum terlalu mengeksplor lah. Karena kan kegiatannya kan tiap malam nih. Nah, Iya. harusnya tempat-tempat nih banyak kan tiap malam. Nggak mungkin cuma satu dua tempat kayak gitu. Oh ya, terus yang pernah saya baca lagi nih, bahwa paham komunis ini sebenarnya adalah apa ya? Ilmu ekonomi. Hmm? Awalnya nih ilmu ekonomi. Ada yang ngomong kayak gitu. Kemarin tuh aku pernah baca tuh kayak gitu. Jadi komunis ini awalnya adalah kayak ya paham jual beli lah awalnya. Awalnya. Awalnya seperti itu. Tapi nggak tahu bagaimana perkembangannya karena saya juga baru lahir dan belum lahir pada waktu itu pada kejadian. Jadi saya nggak tahu, belum baca terlalu dalam lah ya. Indonesia apa? Apa? Minus literatur apa? Mini-mini itu lah. Nah, minim literatur. Enggak, tapi ya sebenarnya kasusnya ini kan ini PKI ya, maksudnya nek kasus nek mamanya kan aku juga baru tahu nih tentang apa ilmu Ekonomi. ekonomi itu. Sebenarnya sama kayak dulu VOC. Mm-mm. Yang kayak gitu. VOC itu kan dulu bukan sebuah negara. Maksudnya Ya, VOC itu di sini mau berdagang, kongsi dagang. doksi dagang, dan Oh.
tujuan awalnya ya, kalian tahu juga VOC itu dulu tujuan awalnya adalah ingin mengembangkan negara-negara Negara. yang terpuruk Mm-mm. loh, yang negara-negara yang negara kecil-kecil gitu loh. Mm. Bahkan dulu ibaratnya si siapa si VOC ini dengan awalnya berdagang akhirnya juga mungkin wah ini nih bisa kita manfaatkan kan gitu kan dulu mungkin VOC kan gitu. Iya, daripada karyawan banyak tapi kita bayar, mending karyawan banyak tapi nggak bayar. Nah gitu banyak banyak apa ya kayak beberapa hmm, kayak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan apa dan akhirnya Mm-mm. menjadi perang dunia. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu Van untuk episode kali ini. Ya, iya. Jangan lupa subscribe di Noise dan juga follow di Spotify. Bos Ketan podcastnya UKM pengamatan. pengamatan. Dan jangan lupa follow Instagram kami di UKM pengamatan. dan di Twitter @ukmpengamatan. Stay tune.